Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama, para dai, para ustadz, tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita sedang mengalami ujian yang begitu berat? Banyak orang yang bilang, saya sholat, tapi kok hidup saya gini-gini aja. Saya udah sholat, tapi kok doa saya belum diijabah. Saya udah sholat, tapi kok masalah saya masih belum selesai. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita perlu belajar sholat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syam ke Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki tersebut dirampok. Ia diberhentikan dan semua hartanya diambil. Tidak berhenti sampai di situ. Sang perampok malah menghunuskan pedang ke arah si pedagang. Pedagang ini kemudian mengatakan, "Wahai Fulan, jika engkau menginginkan hartaku, ambillah. Tapi biarkanlah aku melanjutkan perjalanan." Kemudian perampok itu berkata, "Harta ini sudah menjadi milik. Sekarang aku menginginkanmu. Aku ingin membunuhmu." Karena merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini pun mengatakan, "Wahai Fulan, jika engkau ingin menyakitiku, membunuhku, maka lakukanlah. Tetapi sebelumnya, berilah aku satu kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat." Lalu perampok itu berkata, "Ya sudah, kalau begitu sholatlah. Aku akan berikan engkau waktu hanya sebentar." Maka pedagang ini pun mendirikan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat, si pedagang ini setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat di dalam surat An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah. Qalilan ma tadhakkarun. Bukankah ialah Allah yang memperkenankan
doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah atau dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat 2 rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan dan perenungan. Dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan. Dia menghayati ayat ini, dia mentadaburi ayat ini, sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya adalah Allah yujibul muqtar, si pedagang yang dalam kondisi muqtar, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi terancam, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka mulai muncullah rasa yakin di hati si pedagang setelah membaca ayat tersebut. Setelah selesai melakukan sholat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, hamba mohon kepadamu dengan kekuasaan yang menguasai makhluk dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah seorang laki-laki misterius dengan pakaian hijau dan bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda berwarna abu-abu. Kemudian dia mengeluarkan pedang. Perampok pun mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu. Tetapi laki-laki berkuda itu menendang dengan kudanya sehingga perampok itu terhempas dan terjatuh. Kemudian laki-laki misterius tersebut membunuh perampok itu seketika. Si pedagang pun bertanya, "Siapakah Tuan?" Lalu penunggang kuda itu menjawab, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah yang kali pertama, kami, para malaikat, mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi?" Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, yang membuat pintu-pintu langit terbuka dan tampaklah cahaya yang sangat benderang. Dan di doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, "Siapakah di sini di antara kalian, wahai para malaikat, yang mau menolong hamba Allah itu?" Lalu aku pun memohon kepada Allah agar Ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi, dalam keadaan sedih, menderita, dan dalam keadaan yang teramat susah, maka Allah akan melepaskan dari kesedihan dan akan menolongnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah salah satu kisah
tentang keajaiban sholat. Seorang pedagang yang berada dalam keadaan terhimpit, kemudian dengan sholatnya Allah datangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalah. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Apa rahasia sholat sang pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat yang khusus yang menunggang kuda berwarna abu, lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai si pedagang? Salah satu rahasia dari sholat pedagang itu, kata para ulama, adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang langsung terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah dalam melaksanakan ibadah. Artinya, ketika kita bisa sholat sampai seolah-olah kita melihat Allah, lalu dengan kondisi seperti itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. Atau kalau kita tidak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita, melihat ibadah kita, melihat tingkah laku kita, melihat perbuatan kita. Dan itu pasti. Yang artinya bahwa Allah itu pasti melihat kita, mendengar kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Maka orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia meminta pertolongan kepada Allah seperti yang dilakukan pedagang tadi, maka sholatnya inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika kita melakukan sholat yang seperti ini, yang merasa bahwa kita diawasi oleh Allah dan bisa merasakan bahwa kita bisa melihat Allah, maka insya Allah sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.